Shalom semuanya, selamat pagi, puji Tuhan, selamat menyambut akhir pekan yang terakhir di bulan Agustus ini. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan sesuatu bagi kita sebagai penutup untuk morning blessing di sepanjang bulan Agustus ini. Keluargaku dimanapun berada, bulan ini adalah bulan kemerdekaan, ya. Dan hari Minggu nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan dari Malaysia, tempat kita ada hari ini. Ya, sebagian besar dari kita tinggal di Malaysia. Dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik, Malaysia ada di dalam hatinya Tuhan, Malaysia ada dalam rencananya Tuhan. Keluargaku dimanapun berada, saya ingin memberikan kepada kita sesuatu tentang kemerdekaan di dalam Kristus, ya. Nah, masih dari surat Galatia 5 ayat yang ke-13, ya. Ayat 13, kita telah dipanggil untuk merdeka di dalam Kristus. Apa sih itu kemerdekaan di dalam Kristus? Bagi saya secara pribadi, dalam hari Kamis kemarin, dalam morning blessing kita kemarin, ada satu kalimat yang saya sebutkan begini. Kita menjadikan firman Allah sebagai peraturan-peraturan kehidupan kita dan anugerah Allah sebagai landasan kehidupan kita. Keluargaku, bagi saya secara pribadi, kemerdekaan di dalam Kristus itu dapat dimaknai adalah kita memiliki jaminan di dalam Kristus bahwa kapanpun kita gagal, kapanpun kita jatuh, kapanpun kita kalah dalam pertempuran kita melawan keinginan daging, kita punya satu jaminan, kepastian bahwa ketika kita datang kepada Allah, Dia menerima kita dan Dia mau memulihkan kehidupan kita. Itu kemerdekaan buat saya. Karena yang saya tahu begini, ada banyak dari orang percaya yang ketika jatuh dalam dosa merasa tidak punya kemampuan untuk kembali dan merasa kehilangan anugerah Allah sehingga menjadi seperti, dalam tanda kutip, pengemis rohani di hadapan Tuhan. Berusaha untuk memperoleh perkenanan Allah dengan nyanyi lagu yang indah, dengan membuat sesuatu bagi Tuhan. No, Tuhan berkenan atas kita itu ketika kita mengakui dosa kita dan kita percaya sungguh bahwa hanya oleh darah Yesus kita diselamatkan. Bahwa hanya oleh darah Yesus kita menerima pengampunan. Bukan karena kita melakukan sesuatu bagi Dia. Kita tidak dapat membeli keselamatan, tidak dapat membeli pengampunan dari Allah. Karena pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Waktu kita menjadi orang merdeka, artinya setiap kali kita gagal, setiap kali kita jatuh, tidak peduli seberapa dalam kita jatuh, atau seberapa banyak kita gagal, kita selalu punya kepastian, kita dijamin bahwa waktu kamu mengaku dosamu pada Allah, maka Dia setia dan adil. Dia mengampuni. Dan Dia bukan hanya mengampuni, namun Roh Kudusnya yang tinggal di dalam kita, itu menolong kita untuk kita berdiri, bahkan berdiri lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini yang saya percayai. Dan saya mau setiap kita juga melihat hal ini. Kita adalah orang-orang merdeka. Kita bukan orang-orang yang menjadi budak dosa lagi, yang begitu mudah ketika kita jatuh dalam dosa. Kita dipancing untuk menjadi orang yang transaksional dengan Tuhan. Kita seperti ingin membeli sesuatu dari Tuhan dengan lagu kita, dengan perbuatan baik kita, dengan persembahan kita. Tidak. Kita mau datang kepada Allah dan berkata, Tuhan, aku tahu dengan semua perbuatan baikku, aku tidak dapat diselamatkan. Hanya oleh pengampunan di dalam Yesus Kristus Tuhan, aku memperoleh keselamatan. Aku memperoleh pengampunan dosa yang sempurna. Dan biarlah setiap kita menyadari bahwa Allah mau supaya setiap kita mengalami perubahan, setiap kita meninggalkan hidup yang lama. Ya, Allah sangat sabar. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia berlimpah kasih setia bagi setiap kita. Puji Tuhan. Dan biarlah kita menutup bulan ini dengan satu komitmen yang baru. Dengan satu pengertian yang baru bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan mari sebelum kita berdoa, saya mengajak kita untuk menyanyi satu referen dari satu pujian yang sudah sangat lama juga. Dan biar pujian ini menjadi kekuatan bagi kita. Ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang bulan yang luar biasa, di mana kami boleh belajar, merenungkan kembali tentang kemerdekaan kami di dalam Engkau. Bahwa kami merdeka di dalam anugerah-Mu, kami merdeka di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan kami diingatkan kembali supaya kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kami berjalan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan kami boleh setia sampai akhir Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Berkati kami dalam segala pergumulan kami. Aku berdoa, mungkin ada yang bergumul dengan dosa-dosa kami. Ada yang merasa lelah dengan semua perjuangan melawan dosa. Pun biarlah kami diberikan satu pewahyuan hari ini, bahwa Allah tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Engkau selalu menginginkan yang baik. Dan Engkau selalu memberikan Roh Kudus untuk menolong kami dalam segala kelemahan kami. Sehingga kami kuat sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena ada Roh Allah yang hidup, yang tinggal di dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Aku berdoa menyerahkan setiap pribadi dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami mengakhiri bulan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu di dalam Engkau pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menyambut akhir pekan bagi kita semua. Keluargaku, hari Minggu ini kita akan ada di minggu yang terakhir, dan di minggu ini kita akan merayakan kemerdekaan dari Malaysia. Nah, saya akan membagikan sesuatu bagi kita di minggu ini, dan kita juga akan berdoa secara khusus untuk bangsa ini. Nah, saya mengajak setiap kita, keluargaku, untuk kita datang beribadah bersama-sama. Kita berdoa, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan yang sudah begitu baik bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di gereja hari Minggu nanti pukul 2 siang. Ya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.